Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ekspresi iri dan jahat terlihat di wajah Keksar Wei. Bukankah Aaron Xiao mengklaim dirinya memiliki bakat sastra? Bukankah puisi yang ia buat luar biasa? Bukankah dia memiliki ambisi besar, mengatakan bahwa dia ingin berperang? Bukankah dia sangat angkuh, tidak memandang banyak orang berkuasa? Hahaha. Sekarang, apalagi yang dimiliki Aaron Xiao? Kaisar iba dengannya, sehingga dia masih bisa menjalani tugasnya sebagai pejabat tingkat 7. Jika terjadi kesalahan, dia bahkan tidak dapat lagi menjadi pejabat tingkat 7. Dia akan menjadi orang rendahan yang dihina oleh semua orang. Kasihan. Menyedihkan. Hahaha. Siapkan hadiah yang akan aku berikan kepada Aaron Xiao. Keksar Wei menunjukkan senyuman licik. Raja, akhir-akhir ini Anda selalu beristirahat di kediaman, belajar setiap hari, nadi literasi Anda semakin berkembang, dan warnanya lebih cerah daripada orang-orang yang seumuran dengan Anda. Pelayan menyanjungnya, Raja benar-benar bintang muda yang cemerlang. Demi membantu Kaisar, berusaha lebih giat adalah hal yang wajar. Meskipun Keksar Wei tampak tenang di permukaan, dia merasa senang dalam hati. Akhirnya dia bisa bersaing dengan Aaron Xiao. Pecinta puisi dan Keksar Wei adalah pasangan ayah dan anak aneh yang terkenal di kalangan kaum bangsawan. Ayahnya pencinta puisi, selalu mengikuti Negam Wei dan melawan Kaisar, selalu menghalangi Kaisar. Sedangkan Keksar Wei setia kepada Kaisar, bahkan secara langsung memberitahu Kaisar tentang rencana ayahnya. Hubungan ayah dan anak ini selalu tegang, tetapi tidak pernah sampai ke titik pecah, hanya perbedaan pandangan. Setelah sang ayah meninggal, Keksar Wei baru menyadari bahwa meskipun meremehkan ayahnya, dia masih peduli pada ayahnya. Sayangnya sudah terlambat, ayahnya sudah tiada. Aaron Xiao membunuh ayahnya, seharusnya ada sedikit rasa bersalah padanya. Namun, Aaron Xiao tidak hanya tidak merasa bersalah, ia juga mengabaikan Keksar Wei. Saat ini, prioritas utama Aaron Xiao adalah makan. Gurunya benar-benar kejam, jelas-jelas tahu bahwa orang keluarga Qin selalu kejam, tidak hanya tidak mengizinkan Aaron Xiao tinggal di kediaman keluarga Xiao untuk merawat dirinya, bahkan melarang keluarga Xiao memberikan uang dan makanan kepada Aaron Xiao. Bukankah ini sama saja dengan membiarkan Aaron Xiao tewas dengan sendirinya di kediaman keluarga Qin? Instruktur Hufon, mengapa kamu memiliki seorang kakak seperguruan yang begitu kejam, bahkan sekarang tidak ada kabar sedikit pun? Jika Aaron Xiao tahu ini sejak awal, dia tidak akan berguru padanya. Gerk. Perut Ken Bai sudah berbunyi selama 2 hari. Selama 2 hari terakhir, orang-orang keluarga Qin tidak memberikan apa-apa, bahkan air pun tidak disediakan. Saat ini, air yang diminum oleh Aaron Xiao adalah salju yang dikumpulkan oleh Ken Bai di halaman, lalu dilelehkan dengan kayu bakar, hanya setelah itu mereka bisa mendapatkan sedikit air. Air sumur di keluarga Qin tidak boleh mereka dekati, bahkan keluarga Qin mengirim orang untuk menjaganya. Sialan. Mereka sebegitu pelit, ini pasti ide Nyonya Susi yang kejam. Siapa lagi selain wanita ini yang bisa memikirkan masalah kecil seperti ini, bahkan air minum pun tidak diberikan kepada mereka. Aaron Xiao melirik para pengawal di halaman yang mengepungnya. Untuk mencegah mereka menerima makanan yang diselundupkan oleh Haris Meng, pengawal keluarga Qin telah mengelilingi halamannya seperti pagar besi. Takut Aaron Xiao akan keluar dan makan sesuap air atau sepotong daging milik keluarga Qin. Tuan, maaf. Ken Bai menundukkan kepalanya, dan air mata mengalir di wajah mudanya, jika dia bisa lebih berguna, majikannya bisa makan. Ken Bai bukannya tidak pernah mencoba melarikan diri dari halaman, hanya saja usahanya selalu berakhir dengan kegagalan. Setelah Aaron Xiao kehilangan kemampuan bergerak, organ dalamnya sedang dalam proses penyembuhan, meskipun rasa sakit di dada telah mereda, tidak ada puisi yang hebat yang bisa menyatukan kekuatannya dengan Ken Bai. Dalam situasi di mana musuhnya banyak dan dia sendirian, Ken Bai memang tidak bisa menang. Ternyata, kekuatan pengawal berpengaruh pada majikannya. Aaron Xiao menggelengkan kepala sambil menatap langit yang gelap, bukan salahmu, aku yang tidak berguna sekarang. Tidak, Tuan sangat berguna. Ken Bai sangat takut Aaron Xiao akan putus asa, jadi dia terus memberinya semangat. Hanya 3 bulan menderita, setelah itu Tuan pasti akan menjadi pahlawan yang luar biasa. Tuan, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu kelaparan. Setelah berkata demikian, Ken Bai dengan cepat menarik pedang kejutan jiwa. Aaron Xiao sangat terkejut, apa yang ingin kamu lakukan? Aaron Xiao melambaikan tangan dan berbicara dengan lembut. Ken, jangan terlalu ekstrim, aku belum begitu putus asa hingga ingin mati. Mata Ken Bai berkedip-kedip. Tuan, kamu sudah salah paham. Jika kamu kelaparan, aku akan memotong dagingku untuk Tuan makan. Setelah berkata demikian, pedang kejutan jiwa hampir meluncur, dan Ken Bai bahkan tidak berkerut sedikitpun. Jangan membuat situasi tampak begitu menyedihkan. Aaron Xiao cepat-cepat mengangkat tangan untuk menghentikannya.
Dia sudah tahu bahwa Ken Bai sangat melindungi majikannya, tetapi dia tak pernah menyangka bahwa Ken Bai akan melindungi majikannya seperti ini. Aku tidak makan daging manusia. Aaron Xiao cepat-cepat melambaikan tangannya, dan mengambil pedang kejutan jiwa, hampir saja dia mendapatkan makanan tambahan hari ini. Tuan, kulit paha rasanya enak. Ucapan Ken Bai membuat Aaron Xiao merasa ngeri. Apakah kamu pernah mencobanya? Kehidupan para budak di Kunlun sangat keras, jika mereka pernah makan daging manusia, mungkin itu tidak aneh. Ken Bai mengedipkan matanya, paha babi juga paha, bukan? Aaron Xiao merasa lega, ia menepuk kepala Ken Bai, kamu membandingkan dirimu dengan babi. Apakah daging manusia dan daging babi bisa disamakan? Kamu ini benar-benar. Aaron Xiao terdiam, ia yang selalu hebat bicara tiba-tiba tidak bisa menemukan kata-kata untuk menggambarkan Ken Bai. Dia memutuskan untuk mengakhiri masalah ini. Ken Bai adalah orangnya, jadi dia harus bisa menahan diri. Tuan, aku hanya khawatir kamu kelaparan. Ken Bai tulus, Aaron Xiao tersenyum masam. Aku mengerti. Kelak jangan melakukannya lagi, aku pemilih makanan, tidak semuanya aku makan. Selain itu, dalam hatiku, aku sudah memakan 2 paha babimu. Simpanlah pedangmu. Greok, greok. Selesai bicara, perut Aaron Xiao dan Ken Bai berbunyi bersamaan. Bunyi perut Aaron Xiao lebih keras. Sial. Aaron Xiao merasa sangat canggung, semuanya adalah kesalahan gurunya yang kejam. Mereka berdua kelaparan, saling menatap tanpa bicara, mata mereka memancarkan cahaya. Pada saat ini, seorang pengawal di luar pintu berteriak. Ken Bai bertanya, siapa kamu? Aku adalah pelayan Nyonya besar, atas perintah Nyonya, aku mengirim sedikit kue untuk Tuan Aaron. Seorang wanita menjawab dengan suara lemah, mohon bukakan pintunya. Iya, terima kasih. Nyonya besar Qin berbaik hati dan mengirimkan kue untuknya. Jangan-jangan dia menaruh racun dalam kue. Ken Bai, waspada. Iya, Tuan. Ken Bai berdiri di depan Aaron Xiao, seorang pelayan membawa keranjang, berjalan dengan langkah-langkah kecil. Meskipun dia terburu-buru, dia tidak bisa menyembunyikan keanggunannya. Ternyata kediaman keluarga Qin memiliki pelayan seperti ini. Seperti seorang putri bangsawan. Pelayan itu meletakkan keranjangnya dan akhirnya sedikit mengangkat kepalanya, apakah kamu baik-baik saja? Aaron Xiao dan Ken Bai sangat terkejut, Putri Tong. Putri Tong adalah nona muda bangsawan, menyamar menjadi seorang pelayan untuk menemui Aaron Xiao. Di tengah lingkungan sosial zaman kuno seperti ini, jika berita ini tersebar, bukankah nama baiknya akan tercemar? Malek Qin, sekarang berlatih setiap hari di lapangan, berlatih menunggang kuda dan seni bela diri di tengah salju lebat, hanya untuk menikahinya. Jika Malek Qin mengetahui bahwa wanita yang selalu diinginkannya menyelinap diam-diam ke halaman rumah Aaron Xiao, kira-kira apa reaksi Malek Qin? Ayo, cepat makanlah. Putri Tong mengeluarkan makanan dari keranjang, bukan kue, tapi daging, serta arak. Dagingnya harum, minumannya adalah arak mantap, dan ada juga semangkuk mie. Mie ini jelas dibuat oleh Ibu Xiao, mie berbentuk bulat dan halus, dengan telur mata sapi yang diletakkan di atasnya, dan irisan daun bawang hijau yang segar menyebarkan aroma harum. Putri Tong mengeluarkan makanan dengan cepat, waktu terbatas, dan dia juga tidak bisa tinggal terlalu lama. Jaga dirimu baik-baik. Ibumu sangat mengkhawatirkanmu, tapi hanya bisa memberikan ini untukmu. Putri Tong khawatir Aaron Xiao akan menolak, jadi dia hanya meninggalkan kata-kata tersebut dan pergi. Aaron Xiao merasa bersalah, dia tidak ingin mencelakai gadis ini, jangan datang lagi. Aku tidak memerlukannya. Langkah Putri Tong terhenti, dia dengan lembut berkata, makanlah dengan pelan, aku akan datang kembali nanti. Dia melihat kakinya Aaron Xiao dengan ekspresi iba dan penyesalan. Ada ribuan kata yang ingin dia katakan, tetapi dia takut akan menyinggung perasaan Aaron Xiao, jadi dia tidak menanyakan apapun. Pandangannya yang penuh kasih sayang berubah menjadi angin sejuk dan hujan yang jatuh ke hati Aaron Xiao. Di kediaman keluarga Qin, dia selalu diremehkan, tak disangka orang pertama yang membantunya di saat genting adalah orang asing, dan bahkan seorang wanita yang lemah. Putri Tong menghancurkan belenggu sosial yang ada, merendahkan diri, hanya demi pria yang dianggap tidak memiliki masa depan oleh semua orang. Guru memerintahkan agar tidak ada orang lain selain orang keluarga Xiao yang boleh mengetahui bahwa dia akan sembuh dalam 3 bulan, dan tentu saja Putri Tong tidak tahu. Putri Tong benar-benar peduli padanya. Dan dia benar-benar merasa kasihan padanya. Ini adalah pertama kalinya hati Aaron Xiao goyah, sebenarnya Putri Tong juga tidak buruk. Gereok. Perut Ken Bai berbunyi, mengalihkan perhatian Aaron Xiao. Ken Bai benar-benar sudah kelaparan. Aaron Xiao segera memberikan seluruh ayam kepadanya, makanlah. Hanya ada 1 ayam, keranjang itu tidak bisa menampung terlalu banyak barang, bagaimana majikannya bisa kenyang. Cepat makan. Daging ini juga milikmu, aku cukup makan mie saja.
Aron Xiao tahu bahwa semua hidangan ini tidak akan membuat Ken Bai merasa kenyang. Duh, kalau bukan karena Aron Xiao bisa menghasilkan uang, dia benar-benar tidak bisa menghidupi Ken Bai dan yang lainnya. Enak. Aron Xiao makan mie dengan lahap, rasanya sangat puas. Ken Bai memandangnya dengan bingung. Tuan, bukankah kita sudah sepakat bahwa aku harus mencicipi semua makanan terlebih dahulu, dan baru kemudian Tuan akan makan setelah aku memastikan makanan aman? Sudah lama tidak makan, aku lupa peraturan itu. Aron Xiao menyeka mulutnya, sebenarnya dia tidak lupa, dia hanya tanpa sadar percaya pada Putri Tong. Putri Tong sangat cantik, mati setelah makan mie buatannya juga tidak masalah. Setelah begitu lama tidak makan, dia tidak bisa makan banyak. Setelah makan semangkok mie, Aron Xiao sudah sangat kenyang. Ken Bai dengan lahap menyantap sisa-sisa daging dan sayuran, meskipun tidak terlalu kenyang, setidaknya menghilangkan rasa lapar. Pada saat ini, sepasang mata diam-diam melihat ke halaman melalui celah pintu. Melihat Aron Xiao dan Ken Bai makan dengan bahagia, ada sedikit rasa marah di mata orang itu. Aron Xiao dan Putri Tong diam-diam berhubungan. Tuan muda, apakah kita tidak akan masuk? Sekarang adalah kesempatan yang baik. Seorang pengawal Malekin yang bernama Yoga Li berbisik, Tuan muda telah lama merasa tidak senang dengan Aron Xiao, dan Yoga Li juga tidak pernah menyukai Ken Bai. Hari ini, mereka menangkap kesalahan Aron Xiao dan pengawalnya, ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Mengingat ekspresi prihatin Putri Tong sebelumnya, Malekin menggenggam tangannya dengan erat. Apakah Aron Xiao pantas mendapat perhatian dari Putri Tong? Ayo pergi. Masuk ke dalam. Boom. Dengan suara keras, Malekin menendang pintu. Aron Xiao. Dari mana kamu mendapatkan makanan ini? Malekin menendang keranjang dengan kakinya, piring dan mangkuk mie jatuh ke lantai, mengeluarkan suara pecah belah yang keras. Pandangan Aron Xiao menjadi tajam. Apa salahnya makan? Mengenai masalah makanan, Malekin seharusnya bisa memilih untuk mengabaikannya, kenapa malah datang mencari masalah? Kamu mau apa? Aron Xiao mendengus dingin, dan Ken Bai segera mengeluarkan pedang kejutan jiwa. Swoosh. Melihat ini, Yoga Li segera mengeluarkan pedangnya. Malekin tersenyum angkuh, dan berkata dengan sangat acuh tak acuh, Ken Bai, tuanmu hanyalah seorang pejabat tingkat 7, memprovokasi pejabat tingkat 4 sepertiku, kamu harus memikirkannya dengan baik. Jika kamu kalah, tuanmu juga akan mati. Ken Bai mengerutkan kening, seolah perkataan Malekin hanya omong kosong, kalau ingin bertindak langsung saja. Malekin menggelengkan kepala dan dengan dingin berkata, demi sepotong ayam melakukan tindakan mencuri yang begitu tercela, kamu memang benar-benar sampah, benar-benar tidak punya harga diri. Bersihkan mulutmu. Kamu bilang aku mencuri. Aron Xiao berteriak, saat ini, aku adalah murid Falir. Kamu tidak hanya tidak memberi hormat ketika bertemu denganku, malah berani mencemarkan nama baikku. Dia sudah duduk di kursi roda, tapi masih begitu sombong. Malekin tertawa, murid. Kamu ini sampah. Apakah Falir peduli padamu? Dia sudah lama pergi. Dia telah meninggalkanmu. Dia merasa jijik padamu. Bahkan sekarang orang keluarga Xiao tak satu pun ada yang datang mengunjungimu. Malekin pikir kata-kata seperti ini akan melukai hati Aron Xiao, alhasil hanya mendapat pandangan tajam dari Aron Xiao dan Ken Bai. Terlalu banyak omong kosong, ayo cepat selesaikan. Malekin berkata dengan keras, pengawal. Ken Bai mencuri ayam dari kediaman keluarga Qin, bawa dia pergi, dan beri dia 50 pukulan. Tidak 100 pukulan. 30 pukulan sudah cukup untuk membuat seseorang patah tulang. 80 pukulan dapat membunuh seseorang. 100 pukulan, apakah Malekin berencana untuk menghukum mati Ken Bai? Kamu berani. Aron Xiao memukul meja dengan keras, meja itu sedikit bergetar, auranya tetap mengejutkan. Malekin dibuat terkejut oleh teriakan tiba-tiba ini, dia merasa malu dan marah, bawa dia pergi. Yoga Li bersama dengan 5 atau 6 pengawal lainnya segera maju dengan pedang mereka. Ekspresi Ken Bai tampak teguh, penuh dengan semangat perang, dan pedang kejutan jiwa miliknya memancarkan cahaya. Malekin hanya tersenyum dingin, berpura-pura angkuh. Tidak perlu berpura-pura di sini. Sekarang sudah berbeda dengan sebelumnya. Siapa yang tidak tahu bahwa sejak Aron Xiao lumpuh, kemampuan Ken Bai setara dengan Daniel Su saat itu. Pengawalku, Yoga Li, jauh lebih kuat daripada Daniel Su. Malekin melirik Aron Xiao dengan tatapan meremehkan, ayo memohon padaku, jika kamu memohon, aku akan melepaskan Ken Bai. Memohon. Cui. Serang. Aron Xiao menggertakkan giginya. Lalu memberikan perintah. Semua orang punya harga diri. Meskipun Aron Xiao duduk di kursi roda, ia juga akan berjuang sampai mati. Ken Bai sangat berani, dia tahu bahwa dirinya tidak bisa mengalahkan Yoga Li dan yang lainnya, tetapi dia masih memainkan teknik pedang sinyo dengan cepat, tepat dan ganas.
Pakaian diterbangkan oleh angin, bekas luka lama Ken Bai yang ia dapatkan selama beberapa hari ini muncul kembali, seperti sisik naga yang melengkung di kedua lengan, terlihat mengerikan. Tidak heran Ken Bai menyembunyikan dirinya belakangan ini, Aaron Xiao mengerutkan kening, Ken Bai telah menderita begitu banyak luka. Kenapa Ken Bai tidak mengatakan apa-apa? Ketika sebelumnya mencoba melarikan diri dari halaman, Ken Bai hanya mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan penjaga luar. Dia tidak pernah menyebutkan luka pada tubuhnya. Uff! Darah segar menyembur ke wajah Aaron Xiao, seketika membuatnya sadar. Yogali dengan pukulan keras menghantam dada Ken. Darah segar itu dikeluarkan oleh Ken Bai. Aaron Xiao yang marah secara refleks mencoba untuk bangun, tapi kakinya lemah dan hanya bagian atas tubuhnya yang bisa bergerak. Malekin mendengus dingin, lemah, ingin melawan. Ekspresi Aaron Xiao menjadi dingin, siapa bilang bahwa orang yang lumpuh tidak bisa membunuh. Kamu mendekatlah, aku akan memberitahumu apa yang Putri Tong katakan padaku tadi. Aaron Xiao tersenyum, Malekin pasti menemukan Putri Tong datang ke sini, itulah mengapa dia begitu marah. Ketika bertempur, berada dekat dengan musuh adalah hal yang tabu. Terutama musuhnya adalah orang yang licik seperti Aaron Xiao. Tidak ingin tahu. Namun ini tentangmu. Aaron Xiao tersenyum, selama Malekin maju 3 langkah lagi, itu sudah cukup untuknya bertindak. Cinta bisa membutakan akal, hal ini telah ada sejak zaman kuno. Apalagi Malekin yang menyukai Putri Tong ini masih begitu muda. Dia sangat ingin tahu apa yang dikatakan oleh Putri Tong. Mungkin Putri Tong datang bukan untuk peduli pada Aaron Xiao, tapi untuk mengejek Aaron Xiao. Mungkin Putri Tong menolak Malekin sebelumnya, sekarang dia menyesal dan akhirnya masuk ke halaman Aaron Xiao. Malekin punya pikiran yang aneh, semua pikirannya penuh dengan hal-hal konyol. Dia tanpa sadar mendekat beberapa langkah, membungkuk dan menundukkan kepala. Cepat, katakan padaku, apa yang dia katakan. Yogali terkejut, Tuan. Mundur. Dalam sekejap mata, Aaron Xiao tidak memberi Malekin kesempatan untuk mundur. Dia meraih tangan kanan Malekin, sebilah pisau tipis seperti kilat, menembus melalui telapak tangan. Mata pisau yang tajam menusuk sempurna tulang tangan Malekin, sangat sakit, tapi tidak cukup untuk merusak telapak tangannya. Ah! Jika kalian tidak berhenti, aku akan membuat tangan majikan kalian lumpuh. Aaron Xiao tidak peduli dengan jeritan Malekin, dia tersenyum dingin, bagaimana Malekin bisa bertempur di masa depan dengan satu tangan yang cacat. Yogali dan yang lainnya tidak akan berhenti, mereka adalah pengawal yang bersedia mati dalam pertempuran. Ken Bai dikeroyok oleh mereka, sekelompok orang menindasnya, seperti memukul anjing. Malekin benar-benar kuat, dia tetap bertahan. Aaron Xiao ingin tahu seberapa kuat Malekin sebenarnya. Aaron Xiao menggigit bibirnya, ujung pisau yang tajam meluncur setengah inci. Ah! Bagaimanapun, Malekin belum pernah berada di medan perang, tidak cukup kuat untuk menahan rasa sakit ini. Dia akhirnya berteriak, hentikan. Hentikan. Majikannya sudah memberi perintah, Yogali dengan enggan melepaskan Ken Bai, hanya beberapa pukulan lagi dan Ken Bai akan cacat atau tewas. Pada saat ini, seorang pengawal menyimpan pedangnya dan seolah ingin pergi untuk memberitahu anggota keluarga Qin lainnya. Tunggu. Aaron Xiao berkata dengan dingin, tidak bisa mengalahkan lawan, ingin pergi mencari ibu, ini adalah tindakan anak kecil di taman kanak-kanak. Jika orang tuamu mengetahui bahwa kamu dikalahkan oleh seorang pria cacat dan terluka, menurutmu, apakah mereka akan merasa kecewa padamu? Dia menatap Malekin dan berkata dengan santai. Saat ini, Malekin sedang ditekan di atas meja. Mata Aaron Xiao dipenuhi ribuan api kemarahan, tanpa ada kabut yang seharusnya dimiliki oleh orang cacat, membuat Malekin terkejut melihatnya. Jika hal ini tersebar keluar, apakah semua orang berkuasa di kota Amura akan menertawakanku yang kini sudah cacat, atau akankah mereka menertawa kamu karena lebih buruk daripada orang yang berkursi roda? Aaron Xiao selalu menjadi pemain yang baik dalam hal membuat orang patah hati, jika Putri Tong yang kamu sukai mengetahuinya, apa yang akan dia pikirkan tentangmu? Bagaimana kamu akan bersaing dalam kompetisi perjodohan? Satu kata demi satu kata, Aaron Xiao seolah sedang memberitahu Malekin, aku memegang kartu asmu, jika kamu tidak memenuhi keinginanku, kamu harus memikirkan konsekuensinya. Apa yang kamu inginkan? Malekin menggertakkan giginya, rasa sakit yang tajam dan hebat membuatnya menjadi lebih pintar. Sederhana, Aaron Xiao tersenyum tipis, aku ingin hidup dengan baik di kediaman keluarga Qin. Malekin acuh tak acuh, bahkan dalam rasa sakit, dia tetap tidak lupa tersenyum sinis, Aaron Xiao melakukan ini hanya untuk itu. Apa yang sedang Aaron Xiao pegang sekarang adalah nyawa dan masa depan pangeran tertua keluarga Qin. Aaron Xiao melakukannya hanya untuk alasan sepele. Dan kamu harus makan dan tinggal bersama denganku, bersama-sama masuk dan keluar. Apa? Malekin tiba-tiba menoleh, aku harus tinggal bersamamu.
Seorang pemuda yang tampan harus tinggal bersama dengan menantu yang duduk di kursi roda, bukankah ini akan menjadi bahan ejekan orang lain? Aku tidak setuju. Aaron Xiao dengan dingin berkata, aku tidak meminta pendapatmu. Wajahnya menjadi muram, aku sedang memberi perintah padamu. Auranya menekan, mata tajamnya bahkan lebih kuat dari pisau itu, membuat Malek Qin hampir tidak bisa bernapas. Malek Qin menatap Aaron Xiao, meskipun duduk di kursi roda, dia masih seperti harimau. Aku setuju. Baik. Setelah Malek Qin selesai mengucapkan kata-kata itu, Aaron Xiao segera menarik pisau itu, dan Malek Qin merasa hampir pingsan. Aaron Xiao membersihkan pisau yang terkena darahnya, dan dengan ekspresi acuh tak acuh berkata, jangan harap bisa mengelabuiku, bahkan jika aku duduk di kursi roda, aku tetap murid dari iblis puisi. Apa yang aku katakan, selain anggota keluarga Qin yang tidak percaya, siapapun akan percaya. Sikap dingin dan acuh tak acuhnya membuat Malek Qin bahkan melupakan rasa sakitnya. Seseorang yang cacat, sekarang tidak hanya tidak berusaha mendekati orang kediaman keluarga Qin, malah ingin melawan mereka. Aaron Xiao benar-benar sudah gila. Berikan aku pakaian yang bagus, yang terbuat dari bahan berkualitas. Darahmu telah mengotori pakaianku. Aaron Xiao dengan angkuh memberikan perintah pertamanya kepada Malek Qin. Malek Qin belum menangani luka-lukanya, dan sudah diperintahkan seperti ini, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain menahan rasa tidak puas. Yogali, pergi dan ambilkan pakaian baru untuknya. Yogali tercengang, bukankah majikannya berencana untuk membunuh Aaron Xiao hari ini? Sekarang, tidak hanya tidak berhasil, dia dan majikannya malah menjadi pelayan Aaron Xiao. Aaron Xiao duduk dengan tenang di kursi roda, matanya penuh dengan kemarahan, dan Yogali secara refleks menundukkan kepalanya, ya, aku akan segera pergi. Keluarga Qin dan Aaron Xiao sering berselisih, tetapi kali ini, Aaron Xiao secara aktif menyerang, membuat orang keluarga Qin benar-benar takut. Sebelumnya, itu hanya perkelahian kecil. Sekarang, Aaron Xiao benar-benar serius. Di kediaman Nes, sejak Nyonya Susi berusaha membunuh Aaron Xiao memutuskan hubungan dengan keluarga Qin. Awalnya, mereka mengira bahwa Malek Qin akan melawan, tetapi ternyata dia takut dengan mulut tajam Aaron Xiao, dan dia tidak memberitahu keluarga Qin. Sejak itu, dia tinggal di bangunan samping tempat tinggal Aaron Xiao. Malek Qin dan Aaron Xiao tinggal bersama, membuat semua orang terkejut, kapan Malek Qin memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Aaron Xiao. Demi martabatnya, Malek Qin mencari alasan, mengatakan bahwa dia merasa kasihan pada Aaron Xiao yang cacat, untuk kebaikan adiknya, dia bersedia menjaga Aaron Xiao. Alasan ini cukup bisa menjaga martabat Malek Qin dan orang-orang mempercayainya. Malek Qin dianggap sebagai sosok yang murah hati dan memiliki masa depan yang cerah. Aaron Xiao sama sekali tidak peduli dengan reputasi. Dia tidak akan mati demi reputasi. Sekarang, Malek Qin hanyalah alat, dengan kehadiran Malek Qin, makanan dan minuman yang lezat dikirim ke kediamannya. Aaron Xiao juga mendapatkan kebebasan. Berkat Malek Qin, yang merupakan pewaris sah keluarga Qin, baru kali ini Aaron Xiao menyadari bahwa makanan di kediaman keluarga Qin bisa sebaik ini. Ken Bai terluka parah, dia sembuh dengan bantuan perawatan intensif, makan dan minum enak, jika tidak cukup, Malek Qin diinstruksikan untuk mengatur pelayan mengantarkan lebih banyak makanan. Pada awalnya, Malek Qin masih memiliki harapan kecil, berharap dapat bertemu dengan Putri Tong dan mengobrol dengannya. Namun, Putri Tong tidak pernah muncul lagi, seolah-olah dia dengan sengaja menghindarinya. Putri Tong adalah calon istrinya di masa depan. Bagaimana mungkin dia menghindarinya? Apakah Aaron Xiao telah mengatakan sesuatu yang buruk mengenainya kepada Putri Tong? Malek Qin, yang harus berurusan dengan Aaron Xiao setiap hari, semakin lama semakin kehilangan kesabaran, dan Aaron Xiao dengan senang hati makan cemilan apapun, membuatnya ingin menghajar Aaron Xiao. Malek Qin menggenggam tangannya dan merencanakan sesuatu. Apakah Aaron Xiao pikir dia akan menyerah begitu saja? Jangan bermimpi. Seorang sampah yang bahkan ditolak oleh Valir, apakah pantas mengendalikannya? Malam tahun baru semakin mendekat, dan kota Amura dipenuhi dengan orang. Jika dia tidak memberi pelajaran kepada Aaron Xiao sekarang, apakah dia akan terus terikat dengan sampah ini sepanjang hidupnya? 7 hari lagi perayaan tahun baru. Halaman Aaron Xiao agak ramai hari ini. Aaron Xiao terus meminta cuti sakit, dan tidak pergi bekerja di kediaman pengawal. Hari ini pejabat dinasti Naemu mulai libur, Joko datang mengunjungi Aaron Xiao dengan membawa arak. Sejak Aaron Xiao lumpuh, orang-orang seperti Makas Chao, Menteri Sipil Sugeng Su yang sebelumnya sangat menghargai dan menaruh harapan besar pada Aaron Xiao, kini tidak pernah muncul lagi. Aaron Xiao mengerti dengan perubahan orang-orang. Orang bisa datang dan pergi, ini adalah hal yang biasa, jadi dia tidak peduli. Namun, orang-orang di kediaman pengawal masih peduli padanya.
Terutama Pedro Li, dia selalu mengutus orang untuk mengirim surat, mengatakan bahwa kediaman pengawal menunggu kembalinya Aaron Xiao, memberinya semangat untuk menghadapi kehidupan, jangan menyerah dan fokus mengobati dirinya. Pesan ini seakan-akan menyiratkan bahwa bersemangat dapat menyembuhkan lumpuh. Dari hal ini bisa dilihat bahwa Pedro Li adalah seorang yang peduli. Meskipun begitu, Aaron Xiao tetap merasa senang dengan perhatian dari kediaman pengawal. Ketulusan seseorang akan terlihat, di saat kita menghadapi kesulitan. Sambil menuangkan arak, Jopo berkata, "Tuan Aaron, cepat sembuh. Tanpamu, kami merasa sangat bosan di kediaman pengawal. Pedro banyak pikiran, kami bahkan tidak berani bicara." Secara pribadi, orang-orang di kediaman pengawal sudah tidak lagi memanggil Pedro Li dengan panggilan Tuan, melainkan memanggilnya Pedro. Jopo dan Aaron Xiao minum bersama, dan Malekin yang membaca buku di halaman diam-diam menguping. Banyak pikiran. Aaron Xiao mengerutkan kening, Jopo mengangguk dengan serius. Pedro Li jarang tersenyum, ia selalu terlihat murung. Perumpamaan Jopo ini membuat Aaron Xiao tak tahu harus mengatakan apa. Pedro pacaran. Jopo terkejut, kata pacaran, hanya cocok untuk remaja. Bagi pria berusia 30-an hingga 40-an seperti mereka, kata pacaran terlalu berlebihan. Jopo menepuk-nepuk bahu Aaron Xiao, dia mengkhawatirkan keadaanmu. Demi mencari obat untukmu, dia telah menemui semua tabib terbaik di kota Amura. Pedro Li juga memiliki pemikiran seperti itu. Aaron Xiao mengerjapkan matanya. Pedro Li, seorang pria dewasa, meskipun biasanya tidak menyukainya, tapi sebenarnya ia orang yang baik hati. Namun, seperti yang kamu ketahui, orang-orang di kota Amura selalu merendahkan orang-orang kediaman pengawal. Meskipun Pedro sudah pergi mencari tabib terbaik untukmu, dia telah menerima banyak tatapan sinis. Apakah dia sudah menemukannya? Aaron bertanya. Duh, jangan tanya lagi. Ada banyak tabib hebat di kota Amura, tapi tidak ada yang mau mengobatimu. Jopo menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Sebenarnya berapa banyak orang yang kamu singgung? Bahkan tabib yang mengaku memiliki hati nurani segera menolak ketika mereka tahu pasiennya adalah kamu. Pedro sudah berusaha keras, tapi semua usahanya sia-sia. Hari ini, Jopo bukan seperti datang untuk memberi semangat, melainkan menambahkan luka di hati Aaron Xiao. Aaron Xiao hanya bisa tersenyum masam. Katakan pada Pedro, dia hanya perlu mengurus urusan kerjaan. Tidak perlu mengkhawatirkanku. Kamu benar-benar ingin menyerah begitu saja. Jopo sangat cemas, jangan. Kami masih berharap kamu membangkitkan kediaman pengawal. Penyakitmu datang tiba-tiba, bukan masalah tulang belakang. Siapa tahu bisa bertemu dengan tabib hebat, dan kamu bisa sembuh. Tidak ada harapan lagi. Aaron Xiao dengan cepat melirik Malekin yang sedang menguping, dan berpura-pura berkata dengan sangat putus asa. Tidak biasanya seseorang datang mengunjungi Aaron Xiao, karena itu Malekin selalu menguping pembicaraan mereka. Aaron Xiao memberi isyarat kepada Ken Bai untuk selalu memantau Malekin dengan ketat. Sungguh sangat disayangkan. Bagaimana bisa seseorang yang sehat tiba-tiba menjadi lumpuh? Jopo memukul pahanya dan bahkan hampir menangis. Sebelumnya, ketika mendengar bahwa iblis puisi telah menerima Aaron Xiao sebagai muridnya, orang-orang di kediaman pengawal sangat gembira. Namun belum sampai 5 hari, kabar menjadi murid iblis puisi telah menjadi bahan tertawaan. Aaron Xiao hanya tersenyum santai, membuat semua orang percaya bahwa dia benar-benar lumpuh. Jika tidak, pasti akan ada yang menghalangi dia untuk mengembangkan nadi literasinya. Tanpa nadi literasi, dia tidak akan dapat menghubungkan pikirannya dengan Ken Bai. Kalau begitu bagaimana bisa dia dan Ken Bai bertarung bersama? Pengawal tidak dapat jauh dari tuannya, masalah nadi literasi harus ditangani dengan baik. Jopo, apakah kamu punya nadi literasi? Aaron Xiao belum pernah melihat nadi literasi. Ketika Jopo mendengar pertanyaannya, dia merasa sangat malu. Pria mana yang tidak punya? Kamu ingin melihat punyaku? Aaron Xiao yang awalnya sudah tak berdaya, kini bahkan hampir menangis. Kakak, kamu berbicara seperti ini, orang lain akan berpikir aku punya motif tertentu terhadapmu. Kenapa? Apa yang tidak boleh dilihat? Apakah kita orang luar? Tunggu sebentar, aku akan melepas baju dulu. Ken Bai yang mengawasi Malekin dibuat terkejut oleh perkataan Jopo, dia memalingkan kepalanya dan berkata, Tuan, kamu tidak menghentikannya. Jopo sudah mulai melepas bajunya. Aaron Xiao segera melambaikan tangannya, jangan. Jangan. Sebelumnya, Leori Tao mengatakan bahwa Aaron Xiao dan Yakun punya hubungan istimewa di depan banyak orang. Jika Jopo benar-benar membuka pakaiannya, Aaron Xiao tidak akan bisa membersihkan nama baiknya lagi. Oh. Meskipun Jopo bingung dengan penolakan Aaron Xiao ini, dia juga berhenti melepas pakaiannya. Aaron Xiao akhirnya merasa lega, tak disangka Jopo begitu terbuka. Duh, sudah jam segini, aku harus pulang sekarang.
Hari ini aku hanya bisa menemanimu minum beberapa gelas, aku harus pulang dan makan bersama ibuku. Sambil mengencangkan ikat pinggangnya, Jopo pun pamit pulang. Jopo sangat suka makan, jadi Aron Xiao meminta Ken Bai untuk membungkuskan camilan enak, kue-kue, kacang-kacangan, daging kering, 2 botol arak mantap dari kediaman keluarga Qin, serta memberikan 50 taels perak. Malek Qin kesal melihatnya, Aron Xiao begitu dermawan, itu adalah barang-barang dari kediaman keluarga Qin. Makanan-makanan yang berkualitas tinggi seperti ini, apakah orang-orang dari kediaman pengawal pantas memakannya? Malek Qin menahan amarahnya, tapi tidak berani mengatakan apa-apa. Duh, banyak sekali, aku tidak bisa menerimanya, kata Jopo sambil tersenyum senang. Meskipun dia berkata demikian, tapi tangannya sudah diulurkan. Aron Xiao tersenyum dan mendorong barang-barang tersebut ke arahnya, kamu datang untuk mengunjungiku hari ini, aku sangat senang. Tahun baru sudah akan tiba, aku tidak bisa memberikan apa-apa, dan aku juga tidak bisa bertamu ke rumahmu karena kondisi tubuhku. 50 tael ini adalah angpau untuk ibumu, semoga dia sehat dan bahagia selalu. Terima kasih, terima kasih. Ayo, aku akan mengantarmu ke pintu samping. Aron Xiao memutar kursi rodanya dan mengantarkan Jopo ke pintu. Hari ini tepat 7 hari sebelum tahun baru, turun salju kecil, memberikan nuansa tahun baru yang menyenangkan. Kamu tidak perlu mengantarku lagi, cuaca dingin dan kakimu masih kurang baik, cepat pulang sana, Jopo tersenyum, barang-barang di tangannya sangat berat, dia merasa beruntung. Tahun ini, berkat Aron Xiao, dia bisa merayakan tahun baru dengan baik. Dia berterima kasih berkali-kali, seorang pejabat tingkat 7 dari pemerintah pusat, merasa sangat senang dengan hadiah-hadiah ini. Kelihatannya kediaman pengawal memang tidak memiliki sumber pendapatan yang besar. Tenang saja, aku akan segera naik pangkat. Pada saat itu, aku akan mencari kesempatan untuk meminta dana dari Kaisar untuk meningkatkan tunjangan kalian. Botol arak Jopo yang dipegangnya hampir jatuh setelah mendengar pernyataan tak terduga Aron Xiao ini. Dalam kondisi seperti ini, bisa terus bekerja di kediaman pengawal pun sudah sangat bersyukur, dia bilang akan naik pangkat. Bagaimana dia bisa naik pangkat? Aron Xiao tersenyum misterius, dia tidak hidup dengan mengandalkan kaki. Setelah melaporkan tembok istana mengandung racun kepada Kaisar, Kaisar memperbaiki istana, dan tak lama kemudian para selir Kaisar mulai hamil. Aron Xiao memberikan kontribusi bagi kelanjutan keturunan Kaisar, ini merupakan jasa besar, yang setara dengan prestasi militer. Aron Xiao tidak mengatakannya, dan Jopo juga tidak bertanya lebih lanjut. Setelah memberikan beberapa ucapan perhatian, dia pulang dengan gembira. Aron Xiao menggelengkan kepala sambil tersenyum, sungguh mudah untuk membuatnya puas. Dia menggerakkan kursi rodanya dan hendak kembali ke halaman. Namun, 2 orang datang dan mengangkat kursinya, membawanya keluar dari kediaman keluarga Qin. Siapa? Aron Xiao baru saja ingin menoleh, tapi kemudian dia merasa kepalanya ditutup dengan kain. Aron Xiao dibawa oleh orang-orang tersebut dan menghilang dalam malam bersalju. Mencoba merebut Putri Tong dariku. Apakah kamu pantas? Di sudut, Malek Qin berkata dengan tenang, jika tidak memberi Aron Xiao sedikit pelajaran, dia tidak akan bersikap rendah hati. Aron Xiao, selamat menikmati tahun baru kecilmu dengan baik. Aron Xiao ditinggalkan di sudut terpencil di kota Amura, dan 2 orang itu bahkan membawa pergi kursi rodanya. Membiarkan dia merangkak di atas salju yang dingin dan basah seperti anjing. Sialan, Malek Qin. Aron Xiao memukul tanah dengan keras. Memicu cairan salju setengah meleleh dan menyemprot ke wajahnya. Sepasang sepatu mewah muncul di depan Aron Xiao, dan dia mendengar suara tawa yang akrab di atas kepalanya. Aron, raut wajahmu begitu merah, awalnya aku pikir kehidupanmu belakangan ini kurang baik. Orang itu menikmati posisi tingginya, menatap Aron Xiao dengan mata sedikit turun. Dia adalah Kaisar Wei. Aron Xiao tersenyum sinis, apakah kamu datang hanya untuk menertawakanku? Bagus. Kaisar Wei memasukkannya ke dalam penjara. Aron Xiao belum sempat memperhitungkannya, kini, Kaisar Wei malah datang sendiri ke hadapannya. Aron, kamu saat ini sungguh menyedihkan. Aron, kamu jangan salah paham. Aku bukan sedang mengutukmu, aku hanya merasa kasihan, kenapa hidupmu sangat hina. Kamu selalu mengatakan bahwa kamu berasal dari keluarga biasa dan ingin mengubah takdirmu. Kini, apa yang telah kamu ubah? Kaisar Wei menginjak-injak salju dan mengeluarkan suara lumayan keras, menunjukkan bahwa kakinya penuh dengan kekuatan. Baru saja menjadi peringkat pertama ujian istana, tapi malah menjabat seorang pejabat kecil di kediaman pengawal. Kamu sangat beruntung dengan menjadi murid Valir, namun, dalam 5 hari sudah ditinggalkan olehnya. Kaisar Wei sangat tidak puas, terkadang, aku bertanya-tanya, kenapa Hu Fon Wen dan Valir sangat memperhatikanmu, dan ingin menerimamu sebagai murid. Aron Xiao menyipitkan matanya tanpa daya.
Keksar Wei bertanya padanya kenapa, dia sendiri juga ingin tahu alasannya. Tolong jangan banyak tanya, kata Aron Xiao dengan tenang. Api kemarahan muncul di mata Keksar Wei. Sungguh tidak masuk akal. Sekarang, Aron Xiao seperti anjing yang merayap di tanah, seharusnya menggoyangkan ekornya dan meminta belas kasihan. Namun ia tidak melakukannya dan malah berani membantah. Tutup mulutmu. Valir telah meninggalkanmu, kamu bukan lagi muridnya. Jika Hu Fanwen memiliki pandangan lain terhadap Aron Xiao, Keksar Wei masih bisa menerimanya. Namun kenapa iblis puisi, Valir, yang tidak muncul selama belasan tahun, menerima Aron menjadi muridnya begitu dia muncul kembali? Kenapa harus Aron Xiao? Hanya karena puisi dan sajaknya. Di dunia ini, banyak orang yang bisa membuat puisi, dan banyak juga yang menjadi peringkat pertama dalam ujian istana dinasti Naemu. Siapa Aron Xiao? Iblis puisi adalah orang yang paling aku kagumi. Dia adalah seseorang yang menguasai puisi dunia, dapat menggerakkan angin, api, petir, dan dapat memerintahkan ribuan tentara. Selama bertahun-tahun, aku berusaha keras, hanya untuk mendapatkan pengakuan dari iblis puisi. Ekspresi Keksar Wei berubah menjadi tajam, penampilan ceria ketika berbicara dengan Aron Xiao, telah hilang sepenuhnya. Aku pikir kamu selalu menantangku karena aku membunuh ayahmu. Ternyata, kamu iri. Setelah Aron Xiao mendengarnya bicara begitu lama, tidak ada satu kata pun yang berhubungan dengan dendam membunuh ayahnya. Dengan sikap acuh tak acuh, Aron Xiao membuat harga diri Keksar Wei hancur, bahkan seolah menambahkan garam ke lukanya. Ini membuat Keksar Wei marah hingga dia meraih kerah baju Aron Xiao dan berteriak, dendam membunuh ayah adalah sesuatu yang tak termaafkan. Ini tidak perlu aku katakan. Yang lebih menjengkelkan, kamu mengambil sesuatu yang aku inginkan. Keksar Wei tidak peduli dengan prestasi dan penghargaan, tapi sejak kecil, dia selalu ingin menjadi murid Valir. Dia sangat menginginkan kemampuan untuk memanggil angin dan hujan, serta memerintahkan ribuan tentara. Valir memiliki posisi yang lebih tinggi daripada seorang jenderal di medan perang. Namun, jika seseorang belum mencapai tingkat iblis puisi, jangankan menguasai kemampuan mengendalikan angin dan hujan, bahkan 10 pengawal pun tidak bisa digerakkan. Bagi orang biasa, menghubungkan kesadaran dengan seorang pengawal saja sudah cukup sulit. Iblis puisi bisa menghubungkan kesadaran dengan ribuan pengawal secara bersamaan. Kekuatan ini sungguh luar biasa. Keksar Wei terobsesi dengan kekuatan ini. Dia sangat ingin mendapatkannya. Itulah kenapa Keksar Wei memiliki hubungan baik dengan Kaisar. Valir paling membenci pengkhianat, dan jika Keksar Wei seperti pecinta puisi, melakukan hal buruk di belakang Kaisar, maka harapannya untuk menjadi murid Valir akan hilang. Keksar Wei bahkan tidak ragu untuk melawan ayahnya sendiri, hanya untuk mencoba mendekatkan dirinya dengan Valir melalui hubungan dengan Kaisar. Meskipun dia mungkin tidak akan menjadi murid Valir, hanya mendapatkan sedikit bimbingan dari Valir juga akan menjadi hal yang sangat berharga. Namun, Aron Xiao, yang berasal dari keluarga biasa, mendapatkan apa yang selama ini dia inginkan. Apa gunanya usahanya selama bertahun-tahun? Jarak Keksar Wei dengan Aron Xiao begitu dekat, napasnya mengenai wajah Aron Xiao. Aron Xiao sedikit menikmatinya, amarah dari orang yang lemah membuatnya merasakan rasa hangat di malam yang dingin. Aron Xiao tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Kenapa kamu marah? Kalau bukan karena kamu memfitnah Mi Pavilion Bisheng milikku bermasalah, aku juga tidak akan pernah bertemu dengan Valir." Apalagi, selain pernah melihat kehebatan gurunya di kediaman Ness, Aron Xiao sama sekali tidak tahu kemampuan apa lagi yang dimiliki oleh Valir. Setelah Opir menerimanya sebagai murid, di kediaman keluarga Qin, dia hanya sibuk makan dan minum, atau mendengarkan gosip. Ketika Aron Xiao penuh dengan keraguan, dia sama sekali tidak memberikan jawaban. Gurunya selalu mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikatakan, ketika Aron Xiao mencapai tingkat seperti Valir, dia akan mengerti semuanya dengan sendirinya. Aron Xiao tidak terlalu peduli dengan kemampuan gurunya, yang dia pedulikan adalah bagaimana gurunya bisa mengetahui puisi Lamusa yang pernah dia lantunkan. Untungnya, berkat Keksar Wei terus-menerus berkoar-koar, dia sekarang tahu seberapa hebatnya Valir. Tidak heran Keksar Wei meremehkan kemampuan berpuisi Aron Xiao, ternyata Keksar Wei selalu bermimpi untuk menjadi murid dari Opir. Opir dijuluki sebagai iblis puisi, karena dia bisa mengenali semua puisi yang ada di dunia dan mengambil kekuatan dari mereka. Dia bisa berhubungan dengan alam semesta, menghubungkan kesadaran dengan pengawal, dan memanggil angin serta hujan. Di dinasti Naemu, puisi mengandung energi pertempuran yang memukau dan luar biasa. Saat kompetisi puisi, tingkatannya termasuk bawah, tengah, tinggi, dan tertinggi. Itu adalah salah satu manifestasi dari energi puisi. Puisi yang dibuat oleh para cendekiawan akan berubah menjadi bentuk kekuatan tak terlihat dan disimpan di tempat yang disebut Laut Kunlun. Laut Kunlun tidak dapat dilihat atau disentuh, tapi berisi semua puisi baik dan buruk yang ada di dunia.
Dengar-dengar, hanya iblis puisi yang pernah melihat keajaiban Laut Kunlun, melebihi keindahan ribuan pemandangan di dunia nyata. Hanya orang dengan nadi literasi yang kuat seperti Valir yang bisa merasakannya dan memilih puisi yang baik dari Laut Kunlun untuk digunakan dalam pertempuran. Jika seorang cendekiawan mampu mencapai Laut Kunlun, tidak hanya kemampuan pertempuran mereka akan meningkat pesat, tapi bahkan kemampuan untuk mengendalikan angin dan hujan tidak lagi menjadi masalah. Seseorang seperti Aron Xiao yang tidak memiliki nadi literasi, jika tidak dapat mengembangkan nadi literasi, bahkan jika dia diajari oleh Valir sekalipun, dia tidak akan bisa mencapai Laut Kunlun. Kini, para cendekiawan dinasti Naemu, entah kenapa, meskipun memiliki nadi literasi, tapi tidak ada seorang pun yang dapat mencapai tingkat bisa berhubungan dengan Laut Kunlun. Oleh karena itu, saat berperang, para cendekiawan menghubungkan kesadaran dengan pengawal dan membuat puisi baru untuk mengendalikan pengawal, bukan mengendalikan angin, api, atau petir. Sedangkan Valir sang iblis puisi berbeda, dia bisa berhubungan dengan Laut Kunlun, semua puisi yang dibuat oleh siapapun, tidak peduli itu baik atau buruk, lama atau baru, ia bisa mengambil dan menggunakannya. Bagi Valir, kemampuan berpuisi sudah bukan yang terpenting lagi. Semua puisi di dunia adalah miliknya. Setelah mendengarnya sejenak, Laut Kunlun ternyata hanyalah sebuah basis data besar, dan Valir hanyalah mesin pencari yang sangat hebat. Apapun puisi yang diinginkan, cukup dicari. Sialan. Kemampuan yang begitu hebat. Aron Xiao menyukainya. Tidak mengherankan bahkan Kaisar pun tidak dipandang, Valir benar-benar tak ada tandingannya di dunia. Bahkan jika ada seseorang yang dengan susah payah menciptakan puisi memesona, gurunya hanya perlu mencari di Laut Kunlun. Duh, ini puisi bagus. Aku akan menggunakannya. Apakah orang itu bisa mengalahkannya? Aron Xiao mengangguk dengan puas. Kalau begitu, ia akan dengan senang hati menjadi lumpuh selama 3 bulan. Itu sama sekali tidak masalah. Aron Xiao sedang tersenyum. Keksar Wei pikir dirinya salah lihat, tapi saat dia melihatnya dengan saksama, ternyata Aron Xiao benar-benar sedang tersenyum. Sungguh tidak masuk akal. Aron Xiao, lihatlah dirimu. Kamu telah menjadi cacat. Kamu tidak pantas menjadi murid Valir, jadi dia meninggalkanmu. Dan kamu masih bisa tersenyum. Keksar Wei marah, namun suasana hatinya membaik saat dia menyadari Valir telah meninggalkan orang ini. Aku beritahu kamu, aku akan menjadi murid Valir selanjutnya. Dan aku adalah Raja Negara Bailu. Aku akan menikahi semua putri yang diidam-idamkan oleh semua orang. Kemampuan, kekuasaan, wanita cantik. Aku akan memiliki semuanya. Orang yang pernah minum bersama, tiba-tiba mencemooh dirinya, ini lebih menyakitkan dari menghadapi musuh. Aron Xiao tetap diam, ternyata benar, di dunia ini tidak ada teman yang abadi. Keksar Wei tersenyum dengan bangga dan tiba-tiba menginjak tangan Aron Xiao, dan kau akan hidup merangkak seperti anjing seumur hidup. Aron Xiao menggertakkan giginya. Sialan, bajingan ini bahkan berani menginjaknya. Keksar Wei tidak menyadari kemarahan Aron Xiao. Dia dengan bangga seperti seorang jenderal yang akan pergi berperang, mengumumkan kepada dunia, ini adalah hukumanku padamu. Awalnya, aku ingin mengirim Yakun untuk membunuhmu, Keksar Wei tertawa keras, namun aku mengubah pikiranku. Aku akan membiarkanmu hidup tanpa memiliki apa-apa. Hidup seperti anjing. Menyaksikan aku mendapatkan kekuasaan, kekayaan, dan wanita yang kamu inginkan. Di atas langit, terdengar gemuruh petir yang mencekam. Badai salju besar akan datang. Mata Keksar Wei menunjukkan cahaya dingin, lalu meraih Aron Xiao dan melemparkannya. Dia melemparkannya ke dalam selokan kotor yang tersembunyi di tepi jalan. Selokan itu kering, dan seluruhnya tertutup salju. Jika Aron Xiao berada di sana, dia pasti akan terkubur hidup-hidup dalam salju yang membeku. Aron Xiao gemetar beberapa kali. Salju lebat turun dari langit, secara perlahan mendekati mata Aron Xiao, meningkatkan suasana sedih hidupnya yang malang. Sialan. Kenapa salju ini datang begitu tepat waktu? Muridku, melantunkan puisi dapat mengusir dingin. Seperti dalam mimpi, Aron Xiao seakan mendengar peringatan hangat dari Valir. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, giginya gemetar, Guru. Apakah salju ini? Kamu yang menurunkannya. Di malam yang gelap, Aron Xiao merasa seolah-olah dia tengah bermimpi atau mulai mengalami halusinasi karena kedinginan. Iya. Dari langit, suara Valir terdengar entah dari mana, dia menjawab dengan tanpa ada belas kasihan. Dasar tua bangka. Teriak Aron Xiao ke langit, tapi mulutnya malah dipenuhi salju. Sialan, ini bukan turun salju. Ini namanya turun bola salju. Bersambung.